resmi mendaftar pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara. Pasangan bakal calon Bupati Frederick Victor Palimbong dan Wakil Bupati Andre Prahsilam di antar ribuan pendukung militan bersama para pengurus partai politik pengusung. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara ini sebelum mendaftar, terlebih dahulu mendatangi BPS Gereja Toraja untuk berdoa bersama yang kemudian melakukan deklarasi di lapangan Bakti Rantepao. Melalui konferensi persnya usai mendaftar, Frederick Victor Palimbong yang akrab disapa Bro Dedi, menjelaskan bahwa pendaftaran ke KPU hari ini diusung oleh 8 partai dan didukung oleh total 10 partai politik. Terima kasih, puji Tuhan, hari ini kami sudah mendaftar dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap. Dan tentu masih ada pemeriksaan untuk keabsahannya. Tapi kami sudah dinyatakan lengkap dan sudah diberi surat pengantar untuk tahapan berikut, yaitu tes kesehatan. Kami tadi diusung oleh 8 partai, didukung oleh total 10 partai. Jadi Gerindra, PDIP, Demokrat, Nasdem, PSI, PAN, lalu Hanura, lalu Gelora, dan didukung oleh PKB dan PKS. Jadi ada 10 ya, 10 semua B1 KWK. Terima kasih. Ya. Mungkin ada alasannya Pak Andre. Ya tentu kita mengakomodir ini zamannya, karena bagaimanapun yang menjadi penerus adalah milenial dan generasi Z untuk menuju 2045. Jadi ini harus ada keberlanjutan, ada regenerasi. Itulah alasan kenapa Mas Andre menjadi pilihan yang tepat untuk mendampingi kami. Ini kan Pak head to head, bagaimana peluang yang Bapak pikirkan? Ya. Kalau berbicara head to head kan, kalau statistik itu ya hitung-hitungannya kan 50-50 ya. Satu di antara dua. Tapi melihat keadaan sekarang tentu kami optimis dengan dukungan 10 partai, dan kami melihat ke 10 partai ini betul-betul penuh dengan pengurus dan kader yang berkomitmen, lalu didukung oleh relawan, kerabat dan keluarga. Ya, Tuhan berkenan kami akan memenangkan di dekat. Apakah Bapak yakin mesin politik bisa bekerja dengan maksimal? Harus yakin, kita berproses dengan baik, dan pengurus pusat dari setiap partai pendukung itu tentu punya alasan yang tepat, proses dalam membuat keputusan sehingga mengeluarkan D1 KWK. Selain tentu ada survei yang mendukung. 10 partai yang melirik Bapak Frederick dan Pak Andre ini, sehingga mereka jatuh cinta terhadap kedua paslon yang ada. Terima kasih. Kalau soal jatuh cinta kan itu soal perasaan ya. Jadi kalau partai-partai itu jatuh cinta ke kami berarti perasaannya pas, dan ya tentu juga kami merasa senang ya, bangga dicintai oleh ke-10 partai. Sementara untuk program yang akan menjadi penjabaran visi dan misi ke depan jika ditetapkan dan terpilih untuk memimpin Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong menyebutkan program pembaharuan dan perubahan. Di mana pembaharuan dan perubahan ini akan berwujud nyata kepada implementasi kerjasama pentahelix, baik membangun sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya. Ya, kalau kita berbicara program yang kami bawakan adalah pembaruan dan perubahan. Ya, kalau melihat visi kita Toraja Utara yang maju dan menyenangkan secara inklusif menuju 2045, itu berarti ada pembangunan manusia, pemberdayaan manusia, lalu berbicara tentang kemajuan di bidang-bidang, terutama berbicara pendidikan, kesehatan, pertanian, dan tentu tidak terlepas juga dari infrastruktur. Melihat dari itu Pak, mungkin ada berjalan kerjasama dengan pemerintah pusat Pak untuk membawa program pemerintah pusat ke daerah. Oh ya, tentu kalau lihat partai-partai maju partai ini ya, kita di DPRD itu sudah 21 kursi. Ya kan, lalu di DPRD provinsi, lalu di DPR RI, dan
apalagi di eksekutif ya, presiden dari Pak Prabowo, presiden terpilih dari Partai Gerindra. Yang terpenting sebenarnya seperti ini, jaringan dan komunikasi kita. Bagaimanapun bahwa sumber-sumber itu dari pusat ya, kita mau optimalkan potensi kita di sini tetap tidak akan cukup kalau kita mau bergerak lebih cepat. Olehnya kuncinya adalah jaringan dan komunikasi yang baik. Tidak bisa kalau kita tidur saja di sini. Harapan ya tentu, mari kita mengikuti proses ini dengan baik. Pilihan hanya dua, silahkan memilih dengan rasional, dengan cerdas. Dan kalau mau berubah, kalau mau maju, kalau mau ada pembaruan, mari kita bersama-sama menuju Toraja Utara yang maju dan menyenangkan. Terima kasih. Di kesempatan yang sama Samuel Rianto Tapi, selaku Divisi Teknis KPU Toraja Utara menyebutkan bahwa ada 2 dokumen persyaratan yang harus terpenuhi oleh calon yang perlakuannya berbeda pada saat mendaftar. Seperti persyaratan calon itu kan perlakuannya 2 hal berbeda. Dokumen syarat pencalonan itu memang di hari pendaftaran sudah harus dinyatakan 3 indikator itu benar, lengkap, benar, dan absah. Nah, yang kedua ada namanya dokumen calon. Dokumen calon itu memang cukup lengkap dan benar, belum absah. Itulah kemudian mekanismenya memang nanti ada namanya verifikasi. Dokumen calon itu yang diverifikasi, bukan pencalonan. Kalau dokumen pencalonan memang kita tidak bisa lanjut untuk pendaftaran kalau dokumen pencalonan tidak cukup. Nah, demikian memang bisa disebut kalau sesuai norma 1229 itu memang sudah 2 pasangan calon ini sudah memenuhi ketentuan lengkap, benar, dan absah untuk dokumen pencalonan. Syarat calon masih itu yang kami tunggu permin. Permin itu dimulai dari tanggal 29 ke tanggal 4. Apa itu permin, Pak? Verifikasi administrasi. Oke. Setelah verifikasi administrasi selesai di tanggal 2, akan ada penyampaian hasil verifikasi ke pasangan calon. Apakah ada dokumen yang harus dilengkapi dan diperbaiki. Setelah itu dilakukan lagi verifikasi administrasi yang kedua, baru masuk ke tahapan penetapan pasangan calon. Dari Toraja Utara, Media Indonesia 1 mengabarkan.